Selamat datang dalam acara Sekolah Sabat 5 menit dari GMHK Menteng. Semoga pelajaran pada hari ini memberikan kita iman yang teguh, lebih teguh kepada Tuhan. Judul dalam pelajaran kita ya, Perjanjian Utama. Tetapi pada hari Senin ini kita tiba kepada perjanjian dengan Nuh. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 6 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, saya menganjurkan kepada kita semua untuk membaca dengan seksama Kejadian pasal ke-6 keseluruhannya. Walaupun pelajaran kita intinya Kejadian 6 ayat 18. Di dalam Kejadian 6 ayat 18 ini, inilah baru pertama kalinya Allah mengadakan perjanjian dengan hambanya yang bernama Nuh. Kenapa perjanjian ini dilakukan? Dan dilakukan kepada Nuh. Karena pada saat itu kejahatan manusia semata-mata adalah perbuatan dosa, dan Allah sangat kecewa, dan Allah akhirnya memutuskan untuk membinasakan seluruh bumi dengan air bah. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa Allah memilih Nuh? Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya pada zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, apabila kehidupan kita seperti Nuh, maka Tuhan selalu berjanji kepada kita untuk Tuhan menyertai kehidupan keseharian kita sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Allah menawarkan perjanjian itu dengan sendirilah dasar keamanan Nuh. Sebagai Allah yang tetap memegang perjanjian, Tuhan berjanji melindungi anggota keluarga yang rela hidup dalam satu komitmen hubungan dengan Dia, orang yang menghasilkan penurutan. Saudara-saudara sekalian, semoga kita hidup sebagaimana seperti Ayub, menurut kepada Tuhan. Di sini ada pertanyaan, apakah perjanjian Nuh itu hanyalah satu pihak? Ingat bahwa sebuah perjanjian itu secara tidak langsung menyatakan lebih dari satu pihak. Apakah Nuh memiliki sesuatu yang harus dia pegang dalam persetujuan itu? Pelajaran apakah yang tersedia bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Saudara-saudara sekalian, apabila kita mempelajari lebih teliti dalam Kejadian 6, Nuh sungguh menuruti segala perintah yang Allah berikan kepadanya, dan Nuh sendiri mampu dan benar-benar mengupayakan seluruh keluarganya, istri, ketiga anak laki-lakinya, dan ketiga anak mantunya bersama-sama bahu-membahu untuk mengikuti perintah Tuhan sambil mengamarkan kepada orang-orang pada zamannya bahwa
Tuhan akan membinasakan dunia ini, bumi ini dengan air bah. Di sini di dalam kutipannya bahwa di mana Tuhan berjanji menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi taruhannya sangat tinggi, karena jika Allah tidak memegang janjinya, maka tidak peduli apa yang Nuh lakukan, dia pasti telah dilenyapkan bersama-sama dengan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan kepada umatnya yang setia, umatnya yang menurut, tidak pernah akan gagal dipenuhi oleh Tuhan. Di dalam situasi apapun, di dalam kehidupan kita, janji itu pasti ditepati oleh Tuhan sepanjang kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga perjanjian dengan Nuh memberikan inspirasi kepada kita semuanya, bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi membinasakan dunia dengan cara yang sama, yaitu dengan air bah. Tetapi Tuhan mengatakan dunia pasti akan dibinasakan dengan api. Dan bagi umat Tuhan yang setia, bagi umat Tuhan yang menurut, bagi umat Tuhan yang tidak bercela, yang benar dan bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan semua umat-umatnya yang berharap hanya kepadanya. Janji Tuhan tidak pernah akan gagal. Mari kita pegang janji itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.